Haleluya dan saudara sekalian, kembali jumpa lagi dengan saya channel Benteng Iman Kristen. Video yang kita lewatkan tadi itu adalah pengakuan dari seorang mualaf, di mana ayah dan ibunya yang sudah lanjut umur, tetapi mereka tidak pernah berhenti untuk mengabarkan Injil. Jadi bukan memurtadkan orang teman-teman ya, tetapi mengabarkan Injil. Ketika Injil itu disebar luaskan, ketika Injil itu diberitakan, banyak orang yang akan percaya dan pada akhirnya mereka akan pindah keyakinan atau murtad. Saudara sekalian, saya yakin bahwa para mualaf seperti ini adalah orang-orang yang kurang beruntung teman-teman ya. Karena memang apa yang mereka cari itu adalah mereka akan temukan kelak nanti bahwa Yesus yang akan bersaksi bagi mereka, dan mereka akan tahu tentang siapa itu Yesus Kristus yang bersaksi bagi mereka. Jadi kita hanya berdoakan saja seperti mualaf yang kita sudah tonton bersama. Dia menyampaikan bahwa menangis melihat ayahnya yang telah menginjil, memberitakan Injil kepada kampung halamannya yang dulunya banyak agama Islam, tetapi mulai sekarang sudah diinjili, bahkan banyak yang murtad. Mengajak kita untuk simak slide berikutnya di video berikut ini, apa yang disampaikan oleh mualaf ini. Baik, yang pertama, ketika ada orang yang murtad dan masuk Kristen, itu berarti menambah jumlah jemaat mereka, ya, menambah populasi mereka. Yang kedua, ini kan untuk hegemoni kekuasaan mereka. Secara alkitabiah menurut mereka, ya, ketika semakin banyak orang mau menerima Alkitab sebagai berita keselamatan dan menerima Yesus sebagai Tuhan, maka kiamat itu akan segera tiba. Dan yang masuk surga adalah yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan menerima Alkitab sebagai berita keselamatan. Itu. Kemudian selanjutnya, ketika seorang murtad masuk Kristen dan dia punya potensi untuk menjadi ujung tombak penginjilan, maka mereka akan dibina. Contohnya bapak saya, bapak tadi, kalau di Islam dia itu perukyah, tapi kalau di Kristen itu tukang tengking dalam nama Yesus. Wah, kuasa kegelapan ya hilang gitu, saya seperti itu. Dan dia aktif betul. Begitu masuk Kristen, dibina di Kristen, sampai sekarang aktif di gereja, itu aktif. Ya, dia menginjili sampai di pelosok-pelosok. Bayangkan di usia 83 tahun. Ibu saya 78, mereka masih sampai ke pelosok-pelosok. Saya yang menangis sampai detik ini, sampai detik hari ini saya menangis. Pada waktu saya mengikuti acara KNAP dan saya menerima Mu'alaf Award tahun 2017, saya ketemu Bupati Lombok Utara. Saya sampaikan kepada beliau, orang tua saya menginjili di Lombok Utara. Padahal Lombok Utara itu dari saya kecil, kami tinggal di Lombok tahun 70, itu menjadi ya objek untuk pemurtadan. Susah banget. Susah sekali Lombok Utara itu. Nah, begitu ada bencana, 3 hari bencana di Lombok, ibu saya dengan adik saya dan timnya sudah ke sana. Saya melihat di Facebook dengan berurai air mata. Maka ketika saya ketemu dengan Bupati Lombok Utara, saya bilang, Bapak, saya mohon fasilitas untuk saya bisa berangkat ke Lombok. Saya akan membentengi di sana. Ini loh fotonya ibu saya dengan adik saya sudah menginjili di sana. Saya bilang, baik, tapi sampai detik ini, itulah yang mengecewakan saya. Dan embrio gereja di Lombok Utara sudah ada. Bahkan sudah diusir dari Lombok Utara tapi pindah ke Lombok Tengah. Namanya Lalu Fauzan. Waktu masih Islam namanya Lalu Fauzan. Lombok Utara itu diperjuangkan sedemikian rupa. Mereka yang murtad, menurut orang Kristen, mereka yang dari Islam masuk ke Kristen, mereka dibina sedemikian rupa. Banyak murtadin. Bayangkan siapa Yusuf Roni, siapa Hamran Hamri. Mereka jadi ujung tombak pemurtadan. Sementara, mohon maaf, jangan marah, kalau mu'alaf masuk Islam, alhamdulillah sekarang ini sudah banyak lembaga-lembaga yang menangani mu'alaf. Saya waktu baru masuk Islam, seperti orang tidak bisa berenang dicemplungkan ke laut.
Bagaimana supaya saya tetap eksis di dalam keislaman saya? Saya masuk Islam bukan karena menikah dengan orang Islam, tapi saya mencari sebuah kebenaran agama apa yang bisa menghantarkan saya masuk Islam. Saya mencari mulai umur 13 tahun dan saya menemukan ketika umur 37 tahun, 24 tahun mencari sebuah kebenaran dan tidak ada orang Islam satupun yang mendakwai saya. Padahal saya tinggal di Pulau Lombok, Pulau Seribu Masjid. Justru teman-teman saya yang Islam, yang tadinya rajin sholat, rajin ke masjid, setelah bergaul dengan saya tidak sholat, tidak ke masjid. Bahkan saya memacari aktivis-aktivis muslim. Suami pertama saya ketua pengajian yang saya murtadkan. Dan seorang aktivis mahasiswa Islam. Itu. Jadi kalau ditanya apa yang dimaui dari Kristen ketika ada orang Islam murtad, mereka mau jadi ujung tombak kristenisasi dan pemurtadan. Ya, Mas. Ya, baik, puji Tuhan teman-teman semua. Video singkat ini semoga memberkati dan meneguhkan iman kita. Buat teman-teman yang sedang mencari kebenaran, mencari jalan yang lurus. Jika teman-teman mentok jalannya, jangan salah bertanya kepada orang lain. Tetapi bertanyalah kepada pendeta, kepada hamba Tuhan. Mungkin engkau yang saat ini tidak mengerti, engkau bertanyalah ke sana. Sehingga engkau akan diberikan jalan, engkau akan diberikan petunjuk untuk mengerti dan memahami tentang imanmu. Kalau engkau salah jalan, maka engkau akan seperti wanita muslimah tadi, atau wanita mualaf tadi. Ia kemudian menyesal melihat ayahnya yang telah menginjil berkeliling di kampung halamannya, dan hasilnya banyak orang yang murtad, banyak orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Itu teman-temanku ya, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.